Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Ramdhani. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai profesi menurut para ahli. Apa sih itu profesi? Profesi yaitu suatu jabatan atau pekerjaan yang diperoleh melalui latihan khusus yang memadai. Itu menurut Lieberman. Ada juga menurut dari Supriyadi, profesi yaitu suatu pekerjaan, jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, atau kesetiaan terhadap pekerjaannya. Nah, itu menurut Dedi Supriyadi. Nah, dari pengertian tadi menurut dua para ahli itu hampir sama ya, yaitu ada latihan khusus. Nah, kalau pemahaman saya sih dari pengertian profesi itu contohnya seperti militer, dokter, guru, dan di bidang lainnya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talita. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hakikat profesi. Hakikat profesi adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka. Yang dimaksud hakikat profesi ini adalah suatu janji yang dinyatakan oleh tenaga profesional tidak sama dengan suatu pernyataan yang dikemukakan oleh non-profesional. Pernyataan proporsional ini mengandung makna terbuka yang sungguh-sungguh. Pernyataan demikian mengandung norma-norma atau nilai-nilai etik. Orang yang membuat pernyataan itu yakin dan sadar bahwa pernyataan yang dibuatnya adalah baik dan benar. Baik dalam arti bermanfaat bagi orang banyak dan bagi dirinya sendiri. Pernyataan janji itu bukan hanya sekedar keluar dari mulutnya, tapi merupakan ekspresi kepribadian dan tampak pada tingkah lakunya sehari-hari. Janji yang bersifat etik mau tak mau akan berhadapan dengan sanksi-sanksi tertentu. Bila melanggar, maka akan berhadapan dengan sanksi tersebut, misalnya hukuman atau protes masyarakat. Hukuman dari Tuhan, hukuman oleh dirinya sendiri. Jika seseorang telah menganut suatu profesi tertentu, dia akan berbuat sesuai dengan janji tersebut. Janji-janji itu biasanya telah digariskan dalam kode etik profesi bersangkutan. Misalnya untuk seorang guru, hal ini adalah profesi kependidikan. Dan selanjutnya tentang profesi mengandung unsur pengabdian. Yang dimaksud ini adalah untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, baik dalam arti ekonomis maupun arti psikis. Tetapi untuk pengabdian pada masyarakat ini berarti bahwa profesi ini tidak boleh sampai merugikan, merusak, bahkan menimbulkan malapetaka bagi orang lain. Begitupun sebaliknya, profesi itu harus berusaha menimbulkan kebaikan, keberuntungan, dan kesempurnaan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Pengabdian diri berarti lebih mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan sendiri. Misalnya profesi dalam bidang hukum, profesi kedokteran, terus profesi pertanian, ada juga profesi kependidikan. Nah, pengabdian yang diberikan oleh profesi tersebut itu harus sesuai dengan bidang-bidang pekerjaan tertentu. Dengan pengabdian ini pada pekerjaan yang dipilihnya, seseorang itu berarti mengabdikan profesinya kepada masyarakat untuk kepentingan bangsanya. Nah, profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan. Nah, yang dimaksud dengan ini itu keterkaitannya itu dengan jabatan atau pekerjaan itu menuntut keahlian, pengetahuan, dan juga keterampilan tertentu. Dalam pengertian profesi ini telah bertersirat adanya suatu keharusan kompetensi
agar profesi itu berfungsi dengan secara baik. Dalam hal ini, pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Oleh sebab itu mempunyai fungsi sosial, yakni pengabdian kepada masyarakat. Terus kompetensi itu juga diperlukan untuk melaksanakan fungsi profesi dalam masyarakat yang kompleks seperti masyarakat modern. Profesi menurut kemampuan yang membuat keputusan yang tepat dan kemampuan membuat kebijaksanaannya itu. Untuk itu diperlukan banyak keterangan yang lengkap agar tidak menimbulkan kesalahan yang akan menimbulkan kerugian. Jadi baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat juga. Nah, kesalahan ini dapat menimbulkan akibat yang fatal. Nah, itu sebabnya kebijaksanaan, pembuatan keputusan, perencanaan, dan penanganan itu harus ditangani oleh para ahlinya yang memiliki kompetensi profesional dalam bidangnya. Sekian dari saya. Ciri-ciri tentang profesi yang sudah disebutkan dapat kita analisis dan simpulkan bahwa 1. Jabatan atau sebuah pekerjaan itu mempunyai signifikasi sosial karena diperlukan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, profesi menuntut keterampilan atau keahlian tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang lama dan intensif, komprehensif, serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang secara sosial dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu. Yang keempat, ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggotanya beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran kode etik. Yang kelima, sebagai konsekuensi dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perorangan ataupun kelompok memperoleh imbalan finansial. Oke, selanjutnya kita akan membahas istilah yang ada kaitannya dengan profesi. Yang pertama, saya akan membahas profesional. Profesional merupakan penampilan seseorang yang sesuai tuntutan yang menunjuk ke orangnya. Jadi profesional lebih ke orangnya. Kemudian profesionalisasi yaitu suatu proses yang menjadikan seseorang sebagai profesional melalui in-service training atau pre-service training. Nah, maksudnya di sini apa? In-service training yaitu suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam melakukan suatu tugas-tugas. Nah, kemudian pre-service training sendiri yaitu pembekalan tenaga kerja dalam bidang tertentu sebelum orang tersebut masuk ke dunia kerja. Nah, kemudian ada profesionalisme yaitu suatu derajat atau penampilan sesuatu pekerjaan terhadap suatu profesi tersebut. Nah, kemudian ciri-ciri profesi ada beberapa macam, yaitu jabatan yang melibatkan intelektual. Jadi di sini selanjutnya membahas tentang profesi keguruan. Apakah menjadi seorang guru dapat dikatakan sebagai profesi? Pertanyaan itu muncul karena masih ada pihak yang berpendapat bahwa pekerjaan kependidikan bukan suatu profesi tersendiri. Berbagai alasan dikemukakan oleh mereka, antara lain adalah setiap orang dapat menjadi guru asalkan telah mengalami pendidikan tertentu, ditambah dengan pengalaman mengajar atau ikut jenjang program pengembangan atau pelatihan. Nah, karena itu, seseorang dapat saja mengajar di taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi jika dia telah mengalami pendidikan tersebut dan telah memiliki pengalaman mengajar di kelas.
Selain itu, ada beberapa bukti, yang berpendapat bahwa pendidikan dapat berhasil walaupun pengajar dan atau pendidiknya tidak pernah belajar tentang ilmu pendidikan dan keguruan. Contohnya, banyak orang tua yang sebagai petani, sebagai peternak dan pedagang dan sebagainya yang telah mendidik anak-anaknya dan berhasil. Padahal dia tidak pernah mengikuti ilmu pendidikan atau mempelajari ilmu mengajar. Sebaliknya, tidak banyak dari guru atau dari tenaga kependidikan lainnya atau sarjana pendidikan yang tidak berhasil mendidik anaknya. Jadi, kendati seorang telah dididik menjadi guru, namun belum menjadi jaminan anaknya akan terdidik dengan baik. Kritik lainnya yang masih banyak dilontarkan ialah hasil pendidikan di sekolah tidak dapat segera dilihat hasilnya, berbeda dengan profesi kedokteran dan profesi lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran pendidikan harus dilihat dalam konteks pembangunan secara menyeluruh yang bertujuan membentuk manusia sesuai dengan cita-cita bangsa. Oke, saya akan menjelaskan pembangunan tidak mungkin berhasil jika tidak melibatkan manusianya sebagai pelaku dan sekaligus sebagai tujuan dari pembangunan. Untuk menyukseskan pembangunan perlu didata suatu sistem pendidikan yang relevan. Sistem pendidikan dirancang dan dilaksanakan oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Tanpa keahlian yang memadai, maka pendidikan sulit untuk berhasil. Keahlian yang dimiliki oleh pendidik tidak dimiliki oleh warga masyarakat pada umumnya, melainkan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang telah menjalani pendidikan guru secara berencana dan sistematik seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasnanda Mistaloka. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pendidikan membutuhkan proses panjang baru bisa terlihat hasil nyata. Pendidikan memang tak mungkin dilihat dan dirasakan dalam waktu singkat, tetapi dapat dilihat dalam jangka waktu yang lama, bahkan mungkin setelah satu generasi. Hal demikian menyebabkan proses pendidikan tidak boleh keliru atau salah, kendati pun hanya sedikit saja. Kesalahan yang dilakukan oleh orang yang bukan ahli dalam bidang pendidikan dapat merusak satu generasi seterusnya dan akibatnya akan berlanjut terus. Itu sebabnya tangan-tangan yang mengelola sistem pendidikan dari atas atau stakeholder sampai ke dalam kelas harus terdiri dari tenaga-tenaga yang profesional dalam bidang pendidikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lismawati dari kelas 18A akan menjelaskan tentang sekolah adalah suatu lembaga profesional. Sekolah bertujuan membentuk anak didik menjadi manusia dewasa yang berkependirian matang dan tangguh, yang dapat dipertanggungjawabkan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan terhadap dirinya. Para lulusan sekolah pada waktunya harus mampu bekerja mengisi lapangan kerja yang ada. Mereka harus mempersiapkan melalui program pendidikan di sekolah. Mereka tidak cukup waktu untuk mendidik anaknya sebagaimana di sekolah. Nah, sebagian tanggung jawab pendidikan anak-anak tersebut terletak di tangan para pendidik.
dan tenaga pendidik lainnya. Hal ini menjadi sebab para guru harus didik dalam profesi berpendidikan agar memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien dan efektif. Hal ini mungkin bisa dilakukan jika kedudukan, fungsi, dan peran guru diakui sebagai profesi sesuai dengan hakikat dan kriteria profesi yang telah dijelaskan di muka. Sudah jelas bahwa pekerjaan pendidik harus dilakukan oleh seorang yang bertugas secara guru dan perlu ditata berdasarkan kode etik tertentu. Kode etik itu mengatur bagaimana seseorang guru itu harus bertingkah laku sesuai dengan norma-norma pekerjaannya, baik dalam hubungan dengan anak dan didikannya, maupun hubungan dengan teman sejawatnya. Sebagai konsekuensi logis dari pertimbangan tersebut, dari seorang guru harus memiliki kompetensi dan profesional. Dengan demikian, dia memiliki kewenangan mengajar dengan yang diberikan imbalan secara wajar sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Dengan demikian, seorang calon guru seharusnya telah menempuh program dan pendidikan guru pada suatu lembaga pendidikan tersebut. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjut yang terakhir, yaitu kesimpulan ruang lingkup profesi kependidikan. Dari keanekaragaman profesi yang ada, namun yang menjadi sorotan publik salah satunya adalah profesi kependidikan. Karena profesi ini merupakan profesi yang sangat penting untuk membangun bangsa dan negara kita. Negara Jepang, contohnya, saat mereka dibom atom oleh Amerika Serikat, yang mereka khawatirkan salah satunya adalah guru. Hakikat profesi adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbaik. Profesi mengandung unsur pengabdian. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan. Selanjutnya, Baiklah teman-teman, kita lanjutkan kesimpulan tentang ciri-ciri profesi. Ciri-ciri tentang profesi yang sudah disebutkan dapat kita analisis dan disimpulkan bahwa yang pertama, jabatan atau sebuah pekerjaan itu mempunyai signifikansi sosial karena diperlukan mengabdi atau pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, sebuah profesi menuntut keterampilan atau keahlian tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang lama dan intensif, komprehensif, serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang secara sosial dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu. Dan yang keempat, ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggotanya, beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik. Dan yang kelima, sebagai konsekuensi dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perorangan ataupun kelompok memperoleh imbalan finansial. Nah, itulah salah satu ciri-ciri tentang profesi. Profesi keguruan. Yang pertama, peranan pendidikan harus dilihat dalam konteks pembangunan secara menyeluruh yang bertujuan membentuk manusia sesuai dengan cita-cita bangsa. Yang kedua, hasil pendidikan membutuhkan proses yang panjang baru bisa terlihat hasil nyata. Dan yang ketiga,